Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adi Maulana, channel seputar pembahasan soal matematik, materi matematika, dan juga tentang Rubik's Cube. Tapi kali ini kita akan membuat video konten mengenai pembahasan soal TPS UTBK 2020. Nantinya soal-soal yang saya ambil ini dari berbagai sumber, kita akan bahas kurang lebih 10 soal. Soal-soal ini insya Allah yang akan sering keluar di soal SBM gitu ya, soal TPS-nya atau matematika dasar. Untuk TPS ini TPS kuantitatif ya. Sebelum masuk ke pembahasan nomor 1, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar channel ini makin berkembang. Oke ya. Jadi kita mulai saja pembahasan soalnya. Saya akan coba bahas dengan simpel aja, dengan cara-cara yang gunain logika kebanyakan biar teman-teman bisa mudah paham dan juga dapat mengikuti ya. Oke, nomor 1. Hasil penjumlahan 5 bilangan genap berurutan adalah 90. Bilangan genap terbesar berapa? Penjumlahan 5 bilangan genap ya. Kalau bilangan genap itu kan berarti bedanya 2 ya. Misalnya gini, 4, 6, 8, 10, 12 gitu kan. Boleh juga 24, 26 gitu ya. Contohnya misalnya 8, 10, 12, 14, 16 kan 5 bilangan genap berurutan kan, tapi jumlahnya 90 enggak, kan belum tahu ya jumlahnya 90 atau bukan. Nah, jadi kita misalkan saja bilangan bulat yang pertama itu P gitu ya. Berarti bilangan bulat yang kedua nanti akan beda 2 ya, karena berurutan P tambah 2. Begitu juga bilangan bulat berikutnya, berarti P tambah 4 gitu ya, beda 4. Berikutnya juga nanti P tambah 6, itu baru 4 ya. Satu lagi berarti apa? P tambah 8 gitu. Nah, kok bisa kayak gini, Pak? Iya, karena ini katanya bilangan genap berurutan. Ya udah, 8 anggap sebagai P, kalau ditambah 2 10, ditambah 4 12, tambah 6, nah gitu ya. Ini kita misalkan, usahain pakai permisalan. Habis itu ya udah jumlahin P-nya ada berapa. Ini kan cuman dalam kurung aja ya. P-nya ada 5 nih, 2 4 5 ya, berarti 5P. 2 ditambahin sama 4, 6, tambah 6 12, tambah 8 20. Nah, ini adalah 5 bilangan genap berurutan. Katanya jumlahnya 90. Ya udah, 90. 20-nya pindah. Kalau pindah jadi dikurang ya. Jadi 70. 5P sama dengan 70. P-nya berapa? Ya udah 70 dibagi 5. Yaitu nilainya adalah 14. Nah, berarti P-nya 14 nih, tapi dananya bilangan genap terbesar. Berarti yang paling besar yang P tambah 8 ya. P tambah 8 berarti P nya tadi 14, kita tambah 8 aja, jadi 22. Sehingga bilangan genap terbesarnya adalah 22. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya, soal yang kedua. Pahamin dulu, jadi teman-teman bisa di pause gitu ya. Nanti kalau soalnya di pause, dicatat di buku, baru ikutin pembahasannya gitu ya. Ini ada 2x kurang 3y sama dengan 4. 4x kuadrat tambah xy tambah 9y kuadrat 55. Nilai dari xy berapa? Nah, kita belajar gunain aljabar ya. Nah, ini 2x kurang 3 sama dengan 4, diamin aja. Nah, kita fokus ke 4x kuadrat tambah xy tambah 9y kuadrat. Kita belajar maktorin ya. Jadi gini, kita coba-coba, karena di sini ada 4 ada 9 gitu ya. Pasti nanti kita coba aja ini dikali 2 gini nih ya. Karena 4x kuadrat berarti 2x sama 2x gitu kan. 9y kuadrat berarti 3y sama 3y. Karena mereka berdua tambah gitu ya. Kita tambah, cuman di sini lihat di atasnya pengurangan, berarti kita kurang aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita coba-coba ini hasilnya apa ya kalau kita seandainya ngaliin ini berdua. Ada nggak hubungannya sama si satu ini nih? Nah, coba kita kaliin ya. 2x sama 2x jadinya 4x kuadrat. 2x sama min 3y min 6xy. Ini sama ini min 6xy lagi.
min 3Y sama min 3Y plus 9Y kuadrat gitu ya. Kita sederhanain, 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat gitu ya. Min 6 jadi min 12XY. Nah ternyata kalau ini dijabarin dapatnya ini. Mirip nggak? Belum terlalu mirip, baru ini sama ini yang sama ya. Gitu ya. Ini min 12XY, ini maunya XY. Berarti bisa aja si ini tuh kita tulis gini. 2X kurang 3Y dikali 2X kurang 3Y tapi ditambah 13 XY. Kenapa tambah 13? Karena kalau ini dijabarin dapatnya kan ini. Ditambah 13, min 12 tambah 13 1 kan, atau XY kan. Nah sama deh. Jadi kita ngerubah bentuk soal tapi kita nggak ngerubah soal itu sendiri gitu, rubah bentuknya aja loh. Bentuknya berubah kan, tapi soalnya nggak berubah. Nah berarti bentuknya awalnya kayak gini jadi kayak gini. Itulah sama dengan 5. Kenapa sih harus dibuat kayak gini? Karena kita tahu 2X kurang 3Y adalah 4. Kita tukar aja nih jadi 4. Nah ini juga kita tukar jadi 4. Jadi 4 kali 4 16 tambah 13XY sama dengan 55. Karena tambah 13XY tinggalin sendiri di kiri, 16 nya pindah. Kalau pindah jadi minus. Berapa 55 kurang 16? 39 ya. Nah itu 13XY. Soal mintanya apa? Soal mintanya adalah XY nya. Nah berarti 39 kita bagi 13, hasilnya adalah 3. Nah itu nilai dari X kali Y atau XY adalah 3 yang A. Gitu ya teman-teman ya. Jadi belajar ngerubah polanya nih. Kita disuruhnya kayak gini. Kita coba-coba karena 2X kurang 3Y, coba kita kaliin. Oh ternyata mirip sama yang bawah, cuman kurang dikit nih. Ada 12XY nya di sini ya. Nah berarti kita tambah biar gimana, min 12XY biar jadi XY aja gitu. Tambah 13XY. Berarti soal ini yang panjang bisa kita tulis sebagai ini, tapi ditambah sesuatu di belakangnya, modifikasi. Jadi nggak ngerubah sama sekali bentuknya, soalnya cuma bentuknya aja yang berubah. Ya itu nomor 2 ya. Oke lanjut ke soal ketiga. Ini soal tentang jarak, ini sering banget. Bahkan di soal masuk perguruan tinggi, masuk CPNS, Polri, TNI itu ada semua nih soal kayak gini ya. Ada orang namanya Andi pergi dari A ke B, kecepatan 60 km per jam. Budi itu dari titik B, malah titik baliknya, titik kebalikannya kecepatannya lebih lambat 40 km per jam. Itu ya. A dan B itu jaraknya terbentang sejauh 25 km. Jika mereka melalui jalur yang sama, mereka akan ketemu pada pukul berapa jika mereka berangkatnya jam 8.15. Gimana cara ngerjainnya? Pak saya nggak tahu nih rumus kecepatan, rumus ini nggak tahu maksudnya gimana gitu kan. Ya kita logikain aja. Kadang saya juga ngerjain nggak pakai rumus ya, di logikain aja. Jadi gini. Anggaplah ini kan bentang ya, jarak dari A ke B nih. Ini titik A, ini titik B. Andi itu kalau 60 km per jam berarti dia 1 km per menit ya. Per menit gitu, 1 km per menit. Atau 2 km per 2 menit gitu kan. Atau 3 km per 3 menit. Dan seterusnya. Ini si Andi nih. Nah kalau si siapa namanya lagi? Budi itu 40 km per 60 menit ya. 40 km per 60 menit atau 1 jam kan. Kenapa sih kita harus jadiin menit? Karena soalnya ini menit semua nih. 8.15 nggak ada sejam gitu kan. Menit kan. Jadi kita rubah jadi menit aja. Kita coret nolnya. 2 km 4 km per 6 menit. Boleh kita sederhanain lagi jadi 2 km per 3 menit. Gitu kan. Kita pakai aja yang 3 menit nih. Pak kenapa nggak pakai 2 menit? Ini susah buat jadi angka 2 menitnya ya. Apalagi jadi angka 1 tuh susah. Jadi kita pakai kecepatan Budi itu adalah berapa kecepatan Budi? 2 km per 3 menit. Jadi setiap 3 menit 2 kilo, setiap 3 menit 2 kilo. Kalau si Andi kecepatannya adalah 3 km per 3 menit. Lebih cepat Andi dikit ya.
Nah baru masuk ke sini, ini Andi, ini si Budi. Gimana terus? Nah ini anggap titik 25 nih, ini titik 0 ya kan. Jadi kita buat catatan di sini ya. Ini waktunya ya. Nah 3 menit pertama ya, 3 menit pertama berarti si Andi jalan ke sini 3 kilo. Budi jalan ke lawannya Andi ya sejauh 2 kilo ya, jangan 3 kilo. Ingat Budi kecepatannya 2 kilo, berarti 2 kilo. Jangan 2 kilo tapi dianggap mundur gitu. Si Budi tuh jalannya mundur, berarti titik 23 ya, sorry, dikurang 2, 25 kurang 2, 23. Maju lagi 3 menit. Naik lagi dong jadi 6. Tulis 3 menit. Udah 6 menit aja. Dia juga berkurang 2, 21. 3 menit lagi gitu ya, seret jadi 9 kilo. Ini berkurang lagi 2, seret jadi 19 kilometer ya. Belum ketemu nih, masih jauh. Tambahin lagi 3 menit, naik lagi dong jadi 12. Ini juga nurun dong, jadi berapa? Jadi 17. Kok bukan 16, bukan ngurang 3? Ingat Budi itu 2 km setiap 3 menit. 17 ya. Naik lagi 3 menit lagi. Nah naik lagi jadi 15. Ini 17 turun 2 angka jadi 15. Oh berarti mereka ketemu setelah 15 menit. Di kilometer 15 kalau di jalan tol gitu ya. Itu ketemu berapa menit mereka dari awal perjalanan ini? 33 sampai 15 menit dari awal mereka berdua berangkat. Berarti jam 8.15 ditambah 15 menit aja, jadinya jam 08.30 deh. A ya. Gitu ya. Kok panjang Kak? Ribet. Ini panjang karena ngejelasin konsep. Kalau kalian udah bisa sendiri ini cepet gitu ya. Adakah cara lebih cepat? Iya ada. Ngapalin rumus. Bisa nggak ngapalin rumus kita kan? Nanti paling keluar dari kelas misalnya apa kesenggol dikit lupa. Itulah, biasain gunain pakai konsep aja. Jadi mau apapun yang terjadi bakal inget karena kita nguasain konsepnya. Oh iya konsepnya mundur gini-gini kan. Emang agak panjang dikit tapi kuat, muscle memory gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Nah angka semua nih gimana nih, gede banget nih. 2019 sudah 18, belibet. Nah nggak apa-apa. Ada aljabar dasar bentuknya gini ya. Kalau kalian ketemu A kuadrat kurang B kuadrat, itu bisa kalian rubah jadi A plus B. Ini udah sering nih di sekolah nih, A min B. Ini perkalian nih, karena kalau A kali A nanti AB nya hilang gitu. Jadi intinya kalau ada A kuadrat min B kuadrat rubah jadi kayak gini nih ya. Nah berarti 2019 kurang 2018 bisa dong kita rubah yang atas ya. 2019 kuadrat kurang 2018 kuadrat per 2018 tambah 2017 hasilnya gimana? Nah, atasnya kita rubah, buat 2 dalam kurung, di sini 2019, di sini 2019, di sini 2018, di sini 2018, satunya plus, satunya min. Bawahnya ya nggak bisa dijumlahin aja, 4035 ya, 4035. Lanjut. 2019 tambah 2018 4037 dikali 2019 kurang 2018 1 per 4035. Berarti satunya gak usah ditulis. Nah berarti penyederhanaan dari si X adalah ini, si X ya. Begitupun si Y, kita rubah juga kayak gitu si Y. Ayo langsung 2017 sama 2018 berarti 2017 tambah 2018 dikali 2017 kurang 2018. Pak boleh nggak 2018 nya ditaruh depan? Nggak boleh, karena di sini kan pengurangannya si 2017. Ini hasilnya minus nih nanti ya. Pokoknya A plus B, A min B gitu ya. Bawahnya berapa nih? 4037 kan dijumlahin kan bawahnya kan, si Y nya kan. Udah selesai. 2017 tambah 2018 itu 4035 dikali 2017 kurang 2018 min 1. Bawahnya 4037. Min 1 kali ke sini ya min aja. Min 4035 per 4037.
Inilah si Y. Nah berarti kalau soal nanya XY, masukin X-nya. 4037 per 4035 titik atau dikali min 4035 dikali 4037. Wah, bisa dicoret ternyata ya. Ini benar-benar sesuatu yang udah disetting nih sama si soal. Tapi ada minusnya, berarti min 1. Ya, B ya. Gitu. Jadi nggak serumit yang kita kira ya. Gampang ternyata, cuman mainin aljabar dasar A plus B A min B. Pak, kalau ini A kuadrat tambah B kuadrat bisa dirubah kayak gini nggak? Nggak bisa. Ada lagi nanti bentuknya ya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor yang kelima ya. Ini sudah nomor yang kelima. Kita lihat sebuah tas pada bulan Januari harga X rupiah. Pada bulan Februari tas itu diskon 25, Maret diskon 50 dari bulan sebelumnya. Berarti bukan diskon 50 dari bulan Januari ya, tapi dari bulan Februari. Berapa persen total diskon tas tersebut dari harga dimulai, harga semula. Harganya aja nggak tahu ya, X dibilangnya. Nah jangan bingung X-nya, tebak aja harganya mau berapa kek. Terserah teman-teman maunya berapa. Yang gampang aja 100.000, nah gitu kan. Harga 100.000, emang nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Mau 17.000 juga nggak apa-apa kalau mau susah kan. Yang gampangnya 100.000 harganya, udah nebak. Berarti pada bulan Februari tersebut diskon 25%. Nah kalau diskon kan cepet nih, ke cara cepet aja ya. Diskon 25% berarti sekarang harganya 75.000, kan udah dikurang 25%. Lanjut lagi, diskon lagi 50% ya. 50% dari 75.000, jangan dari 100.000. Setengahnya berapa? Setengahnya itu berarti adalah 37.500. Setengahnya kan ini 1/2 gitu ya. Berarti segini harganya sekarang. Berarti dari harga 100.000 jadi 37.500. Berapa tuh pengurangan harganya? Pengurangan harganya sebesar 62.500 ya. Kalau dikurangin aja. Gitu ya. Nah, ini ternyata harganya. Berarti kalau mau tahu persen diskonnya berapa? Ya udah, harga total potongan harganya 62.500 dibagi dengan harga semula 100.000 dikali dengan 100%. Coret nolnya 2. Ini ada 2 juga di atas. Ini ada 2 juga. 625 bagi 10, 62,5%. Itulah total diskon dia. Jadi bukan 25 tambah 50 75, enggak gitu ya. Jadi dia 50% dari harga sebelumnya. Berarti gampang nih, dodol. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor ke 6 ya. Ini bukan 8 nih, 6 ya sebenarnya. Ada Ani, Budi, Caca masing-masing butuh waktu 90 menit, 120 dan 180 menit untuk membuat sejumlah ketupat ya. Kerjaan ketupatnya berapa gitu ya. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Agar cepat selesai mereka akhirnya kerja sama bareng-bareng. Tapi baru mereka kerja bareng-bareng baru 20 menit. Si Ani nggak bisa ngelanjutin kerjaan ya. Ani yang nggak bisa, Budi, Caca bisa. Akhirnya sisa kerjaannya diserahin sama si Budi, Caca. Berapa lama pekerjaan Budi, Caca tersebut menyelesaikan itu, membuat ketupat gitu ya. Jadi gini, konsepnya gini. Ani 90 menit berarti dia kemampuannya adalah 1/90 kerjaan per menit gitu ya. Ani kemampuannya 1/90. Budi itu kemampuannya 1/120 kerjaan per menit. Jadi setiap menit Budi nyelesain 1/120. Setiap menit 1/120. Jadi kalau 120 menit nanti jadi 1 gitu. 120 plus 120 atau satu kerjaan utuh. Nah gitu ya. Tapi kalau dia kerja 20 menit berarti si Ani tambah siapa tadi? Budi tambah Caca atau ABC kita singkat ya. Ani tuh kerja 20 menit. Kalau kerja 20 menit berarti 20/90. Kalau si Budi berapa dia? 20/120. Kenapa 20 di atas? Karena kerjanya 20 menit. Kalau 15 menit ya 15 di atas ya. Lanjut lagi kalau si Caca 20/180.
Kita jumlahin. Nah, penyebut kita samain, yang samanya 360 ya penyebutnya ya. 360 bagi 90 itu 4, 4 kali 20 80. 360 bagi 123, 3 kali 20 60. 360 bagi 182, 2 kali 20 40. Kita jumlahin atasnya 180 per 360 setengah gitu ya. Sederhanain, berarti kalau mereka kerja sama selama 20 menit mereka udah menyelesaikan setengah pekerjaan ketupat ya, setengah pekerjaan untuk ngebuat sejumlah ketupat yang nggak tahu berapa, udah setengah kerjaan selesai gitu ya. Nah ternyata sisanya itu diselesaikan oleh Budi dan Caca. Budi dan Caca masing-masing kemampuannya berapa? Tadi Budi kan kita udah sepakat 1 per 120 ya kemampuannya. Kalau si Caca 1 per 180 kerjaan. Kalau mereka berdua kerja sama, mereka dapat menyelesaikan satu kerjaan tuh berapa? Ya udah, samain penyebutannya kayak tadi, 360 ke 120 tadi 3. 360 bagi 182 kali 1 2. Berarti mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu 5 per 360. Jangan lupa dibalik ya kalau pekerjaan tuh. Jadi 360 dibagi 5 berapa tuh? 72 menit mereka nyelesain satu kerjaan ya. 72 menit. Tapi kan kerjaannya udah diselesain di awal setengah. Berarti sisa setengahnya lagi kan? Ya udah kita bagi 2, 36 menit. Nah gitu deh. Jadi cari dulu yang mereka kerja sama. Kalau kerja sama tuh mereka udah ngaver berapa kerjaan, udah ngaver setengah kerjaan, setengahnya udah selesai, tinggal setengah lagi. Gimana udah setengahnya diselesaikan oleh 2 orang, Budi dan Caca. Nah Budi dan Caca kalau seandainya satu kerjaan dia selesai 72 menit kalau mereka kerja sama. Setengahnya udah dikerjain, sisanya aja dong 36 menit. Sip, C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini bukan bercak merah nih, emang dari kertasnya nih kayak gini. Oke, kita lanjut, kita baca dulu soalnya ya. Diketahui 221 kali A kali B sama dengan 119. Dikurang 1 sama dengan setengah. Nilai dari 884 AB. Wah, teman-teman gak usah nyari A sama B nya ya, tapi langsung AB nya aja berapa. Oke, pertama untuk ngerjain soal gini sederhanain aja dulu. 221 AB gitu kan, per berapa? Per 119 ya. Nah min 1 ini kan pindahin aja jadi setengah tambah 1. Ini 119 tetap. Bawahnya lagi 221 AB per 119 sama dengan setengah tambah 1, 3 per 2 gitu. Udah kayak gitu dikali silang aja. 2 kali ke sini 119 kali ke atas. 2 kali 2 21 442 AB. 119 kali 3 357. Ya coba aja kali ya. Ya benar. Udah sampai situ aja. Katanya 442 AB sama dengan 357. Berarti 884 2 kalinya aja ya. Ini dikali 2 aja nih. Nah, AB kalau ini dikali 2, sebelahnya juga kita kali 2. Ini jadi sesuai keinginan soal. 884 AB 2 kali 357 berapa? 714 D. Udah ya. Sip. Lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui, ini ada tambahannya, pilihannya E nih. Tadi kurang, kepotong. A sama dengan 2B kurang 4. B sama dengan C kurang 6. Nah ini ada A, ada B, ada C gitu ya. Masing-masing punya sama dengan sendiri. Gampang, teman-teman cukup fokus ke satu persamaan aja. Si A boleh, si B juga boleh, bebas. Intinya jadiin satu variabel ya. A sama dengan 2B kurang 4. Nah B apa? C kurang 6 kan, ya udah A sama dengan 2C kurang 6. Nah B nya rubah jadi C. Nah, sederhanain dulu. A sama dengan 2C kurang 12 kurang 4 gitu kan. A sama dengan 2C 12 min 4 berarti min 16. Sampai sini ya. Sampai sini C nya rubah lagi. C nya apa? A tambah
4. Jadinya A buka kurung 2 buka kurung lagi. A sama dengan 2 buka kurung. C-nya apa? A tambah 4 kan? Nah, kurang 16. Jadi A sama dengan 2A tambah 8 kurang 16. Jadi A sama dengan 2A kurang 8. Gitu ya. 2A ini pindah. A kurang 2A sama dengan min 8. Berarti min A sama dengan min 8. A-nya sama dengan 8. Tuh, A-nya dapat 8 ya. Nah, A-nya dapat 8, kita bisa dapetin C dulu yang gampang nih. Katanya C itu A tambah 4. Ya udah, A-nya kan 8 tadi. 8 tambah 4, 12 C-nya. Kalau C-nya 12 bisa dapat B. B katanya apa? C kurang 6. Berarti B 12 kurang 6. Ya 6 gitu ya. Nah, kita kotakin. Set. Ini juga C-nya kita kotakin. Set. Berarti soal nanya A banding B banding C. A banding B banding C. A-nya 8, B-nya 6, C-nya 12. Sama-sama dibagi 2 untuk nyederhanain. 4 banding 3 banding 6. Ini jawabannya 4, 3, 6. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini dulu aja pembahasan soal TPS kita. Semoga bisa jadi referensi. Kalau ada salah-salah dikit dalam perhitungan, harap maklum. Teman-teman boleh request soal ya. Nanti kirim saja ke email saya kasih di bio. Oke, akhir kata sebelum ditutup, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.